ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Games Valentino Purba. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah minggu saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas pasal 12 ayat 15 sebagai nas pembimbing kita berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhan
dan mengakui dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahagialah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegiraman dan rasa selamat yang daripadamu, dan berkatilah kami dengan roh rela. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Kolose pasal 3 ayat 5 yang menyatakan, Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan.
yang sama dengan penyembahan berhala. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan atau pelayanan firman Tuhan, kita menyaksikan kesaksian pujian vokal grup Sion. Tuhan, kami meminta, ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami larut dalam kegelapan
Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kepada kami waktu, kekuatan, kesehatan, sehingga saat ini dari dalam rumah kami masing-masing kami datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sesaat lagi kami ingin membaca dan mempelajari lalu merenungkan firman Tuhan ini untuk kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karenanya biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar firman ini benar-benar kami pahami dan lakukan dalam sepanjang hidup setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Nyanyilah selamat, agungkan namanya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melihat lebih dalam, lebih jauh tentang bacaan kita saat ini, kita mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan
yang kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa yang kita rasakan ketika kita sedang menikmati makanan, lalu di saat yang sama ada orang yang ada di dekat kita atau di sekitar kita sedang merasakan kelaparan. Mungkin saja mereka adalah tetangga kita, mungkin adalah kerabat, atau bahkan saudara kita. Tentu kita akan segera menjawab bahwa hati kita atau hati nurani kita terketuk melihat keadaan itu. Lalu kemudian muncul rasa iba. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, makanan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanan berguna untuk kesehatan tubuh, bahkan untuk kelangsungan hidup setiap hari. Kita harus makan setiap hari. Namun dari bacaan saat ini kita akan melihat sesungguhnya sejauh mana firman Tuhan mau berbicara soal makanan. Secara khusus makanan di dalam perjamuan makan dalam suatu persekutuan orang-orang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, makanan bukan sekedar sesuatu yang kita konsumsi lalu kemudian mengenyangkan kita atau memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan lebih daripada itu. Tuhan Yesus menjadikan makanan dan minuman atau roti dan anggur sebagai sarana peringatan dan perayaan tentang kebaikan atau kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umat. Namun meskipun kita tahu bahwa roti dan anggur sebagai makanan dan minuman dijadikan sarana oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, namun demikian terkadang makanan tetap saja di saat-saat tertentu menimbulkan atau dapat menimbulkan perselisihan. Misalnya bisa saja perselisihan karena jumlah makanannya kurang. Tapi terkadang bukan saja kurang, mungkin saja makanannya cukup. Tetapi kenapa bisa kurang? Bisa kurang karena ada keegoisan, karena ada keserakahan dalam kita menikmati makanan itu. Apalagi di acara-acara yang besar, kadang-kadang yang dipikirkan terlebih dahulu bungkusnya. Saya juga pernah mendengar semacam anekdot begitu. Kenapa 5 roti dan 2 ikan zaman Tuhan Yesus pada saat itu bisa sisa 12 bakul? Anekdotnya bilang, katanya karena tidak ada ibu-ibu PKP, misalnya begitu. Ya. Babungkus. Kadang-kadang makanan bisa jadi kurang, bukan makanannya kurang, tapi karena ada keegoisan itu, ada keserakahan. Dan ternyata itu terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus yang pada waktu dulu dilayani oleh Rasul Paulus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang terbentuk melalui karya pemberitaan Injil Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, yaitu Aquila, Priscilla, Silas, dan Timotius. Jemaat Korintus ini adalah jemaat perkotaan yang memiliki bermacam-macam latar belakang, banyak perbedaan. Latar belakang sosial maupun ekonomi. Artinya ada orang dari latar belakang sosial yang mungkin dianggap terpandang, lalu kemudian secara ekonomi mapan atau bisa disebut kaya. Tapi ternyata latar belakang yang
menunjukkan dalam tanda petik kehebatan ini, juga tetap terjadi persoalan yang genting di dalamnya. Melalui bacaan saat ini kita dapat melihat di mana ada terjadi perselisihan tentang hal perjamuan makan. Ternyata perselisihannya itu terjadi dipicu oleh orang-orang yang disebutkan kaya, lalu mereka egois dan serakah terhadap makanan itu. Di mana letak egoisnya? Di mana letak serakahnya? Karena dalam perjamuan makan mereka itu biasanya anggota-anggota dari persekutuan itu membawa makanannya masing-masing. Nah, orang-orang yang disebutkan kaya ini tadi, mereka terlebih dahulu menghabiskan seluruh makanan yang mereka bawa, tanpa mengingat saudara-saudara seiman mereka yang juga ada dalam persekutuan itu, yang keadaannya tidak sebaik yang disebut kaya tadi. Kenapa? Karena mereka miskin. Kenapa miskin? Mereka adalah golongan atau orang-orang yang bekerja sebagai budak. Mereka terlambat datang dalam persekutuan itu karena apa? Karena mereka harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai budak yang telah dibebani oleh tuan-tuan mereka, sehingga mereka datang terlambat ke dalam persekutuan itu. Tapi apa yang dilakukan dari orang-orang yang datang duluan tadi, yang sudah membawa makanan mereka memang masing-masing, mereka menghabiskan, sehingga yang datangnya kemudian atau terlambat tidak lagi mendapatkan makanan. Ini menjadi persoalan. Sudah pasti itu. Makanan adalah sesuatu yang hari-hari kita jumpa, tapi kalau tidak ada, bahaya. Bisa repot. Apalagi dalam suatu acara. Itu bukan hanya orang kemudian tidak mendapatkan makanan karena kurang, tetapi akan menjadi cerita yang panjang. Misalnya di acara gereja atau di acara-acara lainnya, wah makanannya kurang, wah itu bisa setahun itu ceritanya. Bahkan di tahun-tahun berikutnya diceritakan lagi, oh iya dulu acara ini kita kekurangan makanan. Nah, itu bukti bahwa makanan bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu firman Tuhan, Rasul Paulus mau menekankan melalui bacaan kita saat ini, bagaimana mestinya kita menyikapi hal tentang makanan ini, khususnya perjamuan makan ini. Jangan perjamuan makan yang harusnya kita laksanakan dengan penuh sukacita, tapi kemudian menjadi cerita-cerita yang negatif. Karena apa? Karena bisa saja ada terjadi keegoisan dan keserakahan di dalamnya, yang hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan perut sendiri, kenyang sendiri, lalu tidak memikirkan yang lain sudah makankah belum, atau jangan-jangan yang lain sedang kelaparan. Kelaparan bahkan karena kemiskinan. Sesungguhnya hidup dalam suatu persekutuan yang di dalamnya kita memiliki keragaman, banyak latar belakang, baik secara sosial maupun secara ekonomi, semua memiliki bagian yang sama. Semua harus merasakan kasih yang sama. Semua harus merasakan makanan yang sama. Itulah yang Kristus hadirkan. Itulah yang Kristus hadirkan. Kristus menghadirkan kasih yang sama kepada setiap orang. Ibu bapak, perjamuan kudus yang kita laksanakan dalam setahun ada 4 kali, itu merupakan simbol di mana hal tentang makanan Tuhan Yesus menginginkan kita mau melihat lebih jauh. Roti dan anggur sebagai makanan dan minuman dijadikan sarana, bukan semata-mata untuk mengenyangkan, tetapi untuk melihat apa makna di balik itu. Jemaat Korintus dalam keadaan yang seperti itu pada akhirnya mengundang respon dari Paulus. Lalu Paulus menegur mereka
Kenapa? Karena persekutuan mereka tidak mencerminkan karya keselamatan. Karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Bagaimana mungkin mau mencerminkan karya keselamatan kalau perkara makanan masih diributkan? Masih menjadi sesuatu yang membawa keributan, menjadi masalah. Bahkan parahnya sampai menimbulkan perpecahan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sekalipun melihat ada kondisi yang salah di dalam kehidupan persekutuan jemaatnya tentang hal makanan ini, Rasul Paulus masih dapat melihat bahwa dari situasi yang ada ini ada kebijaksanaan yang bisa dipetik. Di ayat bacaan kita yang ayat ke-19, di sana dikatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Artinya dari sini Rasul Paulus masih dapat melihat bahwa situasi yang ada itu, di balik perpecahan yang diakibatkan oleh makanan itu, Rasul Paulus masih melihat ini justru menjadi sarana untuk melihat mana jemaat atau anggota jemaat yang tahan uji. Di antara kamu yang tahan uji, dikatakan di ayat yang ke-19 tadi. Jadi justru dari peristiwa makan ini atau perjamuan makan ini, kita bisa melihat mana sesungguhnya dari antara kehidupan jemaat pada saat Rasul Paulus melihat ini, yang tahan uji mana, yang serakah mana, yang tidak punya rasa kepedulian yang mana. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menjadikan roti dan anggur sebagai sarana perjamuan untuk mengingat karyanya, karya kasihnya. Jadi artinya kita sebagai umat yang telah mengikuti atau mendapat karya keselamatan itu melalui perjamuan, sudah semestinya lah kita memaknai kehidupan beriman kita bahwa menjadi pengikut Kristus harus dipenuhi dengan pengorbanan, kepedulian, sebagaimana yang Yesus Kristus lakukan. Karya atau pengorbanan Yesus Kristus semata-mata bertujuan untuk memberikan keselamatan kepada umat, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita pun mengambil tanggung jawab sebagai orang-orang beriman, dengan juga mau berkorban, membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu mereka yang menghadapi kesulitan, menderita, atau bahkan mereka yang mengalami kemiskinan, kelaparan. Kita harus mengasah kepekaan iman kita dengan melakukan sikap-sikap pengorbanan Yesus Kristus secara konsisten dan terus-menerus. Terlebih di situasi atau kondisi sekarang ini, tentu banyak yang pada akhirnya kehilangan pekerjaannya, kehilangan pencahariannya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Melalui saat inilah kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus yang meneladankan karya kasihnya atau pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya untuk sulit atau menderita. Semua orang pasti menginginkan hidup dalam kecukupan. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kita menemukan orang-orang yang tidak seberuntung kita saat ini. Dalam situasi seperti inilah, ibu bapak, jemaat Tuhan, mari kita mewujudkan kasih Tuhan yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kita, yaitu mau berkorban dan hadir dalam penderitaan orang lain. Singkirkan keegoisan, pementingan diri sendiri, belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, dan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, tidak berlebihan, tidak serakah, tidak egois, dan tidak mementingkan diri sendiri.
Berikanlah kelebihan yang kita punya untuk mereka yang berkekurangan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13-14 mengatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tanggung jawab ini memang tidak mudah, apalagi untuk dilakukan secara terus-menerus. Namun jika kita dapat melakukannya, itu berarti kita adalah orang-orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang-orang yang tidak pernah kehilangan keyakinan, pengharapan, kekuatan, dan kasih Kristus yang memelihara serta menjamin hidup umatnya. Amin. Jemaat Tuhan bersama seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kami, menggerakkan hati pikiran kami, sehingga kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan keberpihakan kami terhadap
orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang menderita. Dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dengan setia. Bapa di sorga, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, beri hikmat kepada pemerintah, dari mulai presiden sampai pemimpin-pemimpin di pelosok-pelosok daerah. Berikan hikmat pada mereka, agar pemerintah mampu untuk menghadapi masalah pandemi ini Tuhan, melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Kiranya itu semua dapat menghambat penyebaran virus COVID-19 ini. Dan juga Tuhan ketuk hati setiap masyarakat agar dapat mematuhi arahan-arahan pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19 ini. Namun ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini ada masalah yang lain yang ditimbulkan, yaitu masalah ekonomi, di mana banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, kiranya Tuhan hadir. Tuhan hadir melalui orang-orang lain yang memiliki kelebihan, agar mereka terketuk pintu hatinya untuk membantu yang berkekurangan. Dan kiranya juga melalui dana atau anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah bagi mereka yang terdampak, kiranya itu dapat membantu ya Tuhan. Para medis yang terus berjuang sampai dengan hari ini, juga relawan-relawan yang ada, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan semangat agar mereka dapat bekerja dengan penuh senang hati, sukacita, dan berkati keluarga mereka juga yang mungkin merindukan kehadiran ayahnya atau ibunya atau saudaranya, namun terhambat karena situasi yang ada ini. Tuhan berkati setiap keluarga para medis. Berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka. Juga ya Tuhan, kami bawa dalam doa gereja-gereja Tuhan, bahkan umat beragama yang lain, yang saat-saat ini sesungguhnya telah merindukan untuk mereka dapat berbakti, beribadah di rumah Tuhan, dalam gereja, dalam rumah-rumah ibadah. Tapi karena situasi yang ada, kami harus mengalihkannya peribadahan kami ke dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun hadir bukan hanya di dalam rumah kami, tetapi Tuhan hadir di dalam hati kami. Dan biarlah kami setiap jemaat yang melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing terus senantiasa diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga kami semakin mantap, semakin kokoh menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ya Bapa. Bapa dalam sorga, Engkau juga berkati setiap orang-orang yang sakit atau terkena virus ini ya Tuhan. Mereka sedang dalam perawatan di rumah-rumah sakit merujukan COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan bahkan kesembuhan kepada mereka, agar mereka kembali pulih sedia kala, kembali ke rumah masing-masing, dan boleh berjumpa dengan saudara, keluarga yang dikasihi. Bapa dalam surga, bagi mereka juga yang dalam pengawasan, biarlah semuanya mereka
boleh dengan taat kepada pemerintah untuk melakukan isolasi di rumah untuk menghambat penyebaran wabah ini ya Bapa. Pekerjaan kami yang masih juga kami lakukan, dari dalamnya kami memperoleh berkat dan hasil dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan, itu juga kami pakai bukan hanya untuk kebutuhan kami, tetapi biarlah mampu kami pakai untuk membantu mereka yang berkekurangan ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 433 sambil persembahan jarak kami. Kepada Tuhan ku beri persembahkan
Jemaat kami mohon untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada rasa dan dari tangan sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Warta Jemaat GPIB Hosiana Berau, Minggu 17 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan tiap warga atau keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga atau family time, dan juga tetap menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan sederhana, serta berolahraga secara teratur. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang berkeinginan menjadi warga jemaat atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter di wilayah sektor masing-masing. Warta pertama, pemberitahuan. A. Ibadah minggu, ibadah pelkat, dan ibadah keluarga untuk sementara waktu diadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. B. Pembelajaran katekisasi dan retret sementara waktu ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. C. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Program Kerja 2019-2020, pengesahan dan penetapan PKA 2020-2021 dan pemilihan PMJ periode 2020 sampai dengan 2022 akan dilaksanakan kemudian. Yang kedua, penerimaan murid baru TK Hosiana. Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, maka Taman Kanak-kanak Hosiana membuka pendaftaran murid baru yang dilaksanakan pada tanggal 13 April sampai dengan 26 Juni 2020. Waktu setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 11 WITA. Tepat TK Hosiana Jalan Mangga 1 nomor 6 Tanjung Leden. Selanjutnya bisa dibaca dalam warta jemaat. Yang ketiga, demikian pemberitahuannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Kames Valentino Purba, kamerawan editor Saudara Lendi Lubis, pemandu lagu vokal grup Sion, organis Bapak Julius Makone, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, warga jemaat GPIB Hosiana Berau yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah masa pandemi COVID-19, selaku gereja yang diberkati melalui warga jemaatnya, kita kini diajak untuk berbagi melalui uluran tangan kita
yang akan diperuntukkan bagi warga jemaat yang membutuhkan melalui limbako, yaitu 5 bahan pokok yang terdiri dari beras, mie instan, gula, teh, dan juga minyak goreng. Sebagaimana perlu diketahui bahwa tahap 1 telah disalurkan kepada 30 kepala keluarga di 5 sektor pelayanan, termasuk sektor Lamin. Dan akan dilanjutkan pada tahap yang kedua. Oleh karenanya, kami mohon dukungan donatur, Bapak Ibu Saudara, warga jemaat yang ingin berbagi dalam kerinduan yang diperuntukkan bagi saudara seiman kita, khususnya adalah warga jemaat kita. Termasuk juga kelak kita akan berbagi kepada warga masyarakat secara eksternal. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk berbagi, dapat diserahkan ke kantor sekretariat Gereja GPIB Hosiana Berau. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16 menyatakan bagi kita, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, atas nama seluruh Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau, secara khusus pelaksana harian Majelis Jemaat, atas segala dukungan Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Oh
saudara terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.